Halo guys, bertemu lagi dengan aku Mutiara Putri Aisyah atau biasa dipanggil Aisyah, AISY, dengan NIM C24900093 dari MSP FPIK IPB. Di sini aku bakal ngejelasin tutorial cara perhitungan untuk mencari distribusi frekuensi panjang, lalu ada hubungan panjang dan bobot ikan, serta faktor kondisi dari ikan. Untuk lebih lengkapnya, silahkan disimak. Di sini udah terdapat total dari 4 kolam ini, yaitu ada nomor ikan, lalu ada panjang total dengan satuan milimeter, lalu ada bobot ikan dengan satuan gram, lalu ada jenis kelamin. Nah, sebelumnya kita tuh bisa ngelakuin custom sortnya ini, sort filter. Kalau aku tadi sebelumnya berdasarkan jenis kelamin, sekarang aku mau berdasarkan panjang dan total. Kalau panjang total itu dari terkecil sampai yang terbesar. Nah, didapatkan 104 itu yang terkecil. Lalu yang terbesar itu ada 180. Jadi karena aku lebih suka kalau ngurutinnya dari jenis kelamin. Terus dari Z to A. Di sini udah jantan semua. Terus sebelumnya aku juga udah pernah bikin di Excel yang lain hal yang sama. Di sini udah ada contoh perhitungannya, ada distribusi frekuensi panjang, lalu ada hubungan panjang bobot total, hubungan panjang bobot jantan, sama hubungan panjang bobot betina. Lalu ada faktor kondisi total sama faktor kondisi jantan dan betina. Nah, di sini tuh aku bakal kasih tahu caranya bagaimana data dari frekuensi panjang ini bisa ditemuin sampai aku bisa bikin grafik ini. Terus ini tuh N itu menandakan jumlah dari total yang data yang akan kita cari. Di sini total itu di 140. Rumusnya itu dengan cara count, lalu di blok di bagian nomor ikannya. Nah, kalau udah di blok itu maka lalu akan mendapatkan hasil sebanyak 140. Lalu kalau nyari buat max-nya atau maksimumnya itu tinggal pakai rumus max, lalu blok bagian panjang total. Karena kita menggunakan panjang total untuk mencari distribusi frekuensi panjang. Lakukan hal yang sama untuk mencari nilai minimum, tapi menggunakan rumus min. Lalu untuk jumlah kelas menggunakan rumus 1 plus 3,32 dikali log N. N-nya itu didapati dari hasil yang berada di sini. Lalu, jika sudah ketemu, maka bulatkan ke atas. Lalu wilayah dapat ditentukan dari maksimum dikurang minimum. Lalu ada lebar kelas. Lebar kelas dapat ditentukan dari jumlah kelas yang sudah dibulatkan ke atas dibagi dengan wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Lalu jarak kelas. Jarak kelas ini tinggal dari lebar kelas yang sudah dibulatkan ke bawah ditambah dengan NST. NST-nya itu 1. Mengapa NST-nya 1? Karena tidak terdapat koma pada angka yang tertera. Lalu kita ingin mencari selang kelas bawah, selang kelas atas, selang kelas, lalu ada batas kelas bawah, batas kelas atas, lalu ada batas kelas, lalu ada sumbu XI-nya, dan frekuensi total, frekuensi betina, serta frekuensi dari jantannya. Nah, pertama itu ada selang kelas bawah. Cara menentukan selang kelas bawah itu pertama, kalian temukan dari I-nya itu, dari nilai minimumnya. Nilai minimumnya ini kan 104. Berarti di selang kelas bawah itu kalian masukkan 104-nya. Terus, buat ke bawahnya itu, kalian menggunakan
jarak kelas ditambah dengan yang ada di atas tadi. Jarak kelas ini ditambah dengan selang kelas bawah yang minimum ini, lalu jangan lupa diberi string. Jika sudah, maka kalian bisa klik 2 kali pada tombol plus ini. Lalu untuk mencari SKA, SK itu ditentukan dari selang kelas bawah ditambah dengan lebar kelas. Itu untuk mencari selang kelas atas. Dan jangan lupa untuk di string agar nantinya bisa double klik dan data langsung muncul semua. Nah, ini. Lalu untuk mencari selang kelas ini kita tinggal drag dari selang kelas bawah lalu disimbolkan dengan tanda dan minus selang kelas atas. Lalu enter. Lalu untuk BKB atau batas kelas bawah itu menggunakan rumus selang kelas bawah dikurang setengah dikali dari NST. Jangan lupa diberi tanda dolar ini atau tanda string agar nantinya datanya dapat muncul semua ke bawah. Lalu cara mencari batas kelas atas itu selang kelas atas ditambah, kalau misalnya batas kelas bawah itu dikurang, kalau batas kelas atas itu ditambah setengah dikali NST. Lalu di enter. Ini sama seperti sebelumnya, tinggal batas kelas bawah diberi simbol ini lalu di minus dengan batas kelas atas. Lalu XI. XI ini dapat ditemukan dari selang kelas bawah ditambah selang kelas atas dibagi 2. Lalu, jika untuk mencari frekuensi total, langkah yang harus kalian lakukan, pertama-tama blok semua Excel kalian. Blok semuanya, lalu nanti kalian di paling atas kalian beri tanda sama dengan lalu kalian masukkan rumus frekuensi, dan karena aku yang mencari total, jadi aku ngeblok semua panjang total sampai data ke bawah, yaitu data terakhir. Ada 140 data yang diblok. Jika sudah, maka masukkan selang kelas atas, di drag semua. Jika sudah, tekan Ctrl Shift Enter. Lalu, data-data ini kalian bisa klik 2 kali dan muncul data tersebut. Nah, kalau ingin mencari frekuensi jantan dan frekuensi betina, itu kalian tinggal lakukan hal yang sama seperti frekuensi total, hanya saja di frekuensi betina dan frekuensi jantan ini kita hanya mengambil sampai frekuensi jantan. Misalnya, di sini aku mau ngambil frekuensi dari betina. Frekuensi betina itu berarti aku blok dari sini, dari si betina sampai paling bawah. Lalu aku beri tanda titik koma. Untuk selang kelas atas aku blok semua, lalu Ctrl Shift Enter. Setelah itu double klik agar bisa muncul semua. Begitu pula pada yang jantan. Lakukan hal yang sama pula pada yang jantan. Lalu jika sudah ketemu semua, maka kita akan membuat grafiknya. Cara membuat grafiknya itu kita blok semua datanya. Kita blok semua datanya, lalu pilih 2D column yang paling atas. Jika sudah, kita klik kanan, lalu kita select data, remove semua data yang ada di sini. Jika sudah di remove, maka kita bisa add
data. Lalu kita masukkan frekuensi totalnya. Kita drag frekuensi totalnya. Oh maaf, dragnya tuh bukan di bagian situ, tapi di bagian series values-nya, bukan di series name-nya. Jadi kita drag frekuensi totalnya. Nah, jika sudah, kita edit bagian sini dan masukkan selang kelas atas. Salah. Mohon maaf, bukan selang kelas atas, tapi selang kelasnya kita masukkan. Oke. Jika sudah, akan seperti ini. Lalu, kita berikan exist title. Legends-nya kita hapus sesuai ketentuan dari kampus saya, grid lines-nya itu tidak ada. Lalu kita beri nama di sini exist title-nya menjadi frekuensi total. Di sini menjadi selang kelas atas, selang kelas saja ya, dengan satuannya milimeter. Ini karena terlalu kecil, kita besarkan. Nah, sudah seperti ini. Lalu tinggal kita edit dengan memberikan fill, lalu no fill, lalu bordernya itu salah, jadi itu kita misalnya memberikan ini no fill, lalu kita beri solid line, upayakan warnanya warna hitam, terus kita tinggikan menjadi 1. Di sini juga menjadi no fill, lalu solid line, dan naikkan menjadi 1. Jika sudah, di sini berikan no line, lalu udah di sini udah no fill. Di sininya itu solid fill. Lalu fontnya diubah menjadi Times New Roman. Jadi 12. Ini juga menjadi 12. Times New Roman. Times New Roman 12. Jangan lupa ganti warnanya menjadi hitam. Lalu ini juga Times New Roman 12. Warnanya jadi hitam. Nah, hal seperti ini sesuai dengan ketentuan yang berada di kampus saya. Mungkin kebijakan kampus lain itu berbeda dengan kebijakan yang ada di kampus saya. Lakukan hal yang sama pada betina serta jantan. Jika betina, maka yang kita masukkan adalah frekuensi betinanya. Jika jantan, yang kita masukkan adalah frekuensi jantannya. Lalu selanjutnya, jika sudah menemukan distribusi frekuensi panjang, kita ke langkah berikutnya, yaitu mencari hubungan panjang bobot total. Dan di sini kita akan melanjutkan cara untuk mencari hubungan panjang dan bobot total dari ikan. Yang pertama itu kita cari dulu log L-nya. Log L itu berarti log length atau panjang, dan log W yang berarti log weight atau berat. Dengan cara kita mencari log B2. B2-nya itu dari panjang total. Terus kalau udah di enter, lalu klik 2 kali jika sudah muncul tanda plus seperti ini. Lakukan hal yang sama pada log weight. Kalau log weight itu berarti bobot ikan. Berarti log bobot ikan, lalu enter. Dan jika muncul tanda seperti ini, klik 2 kali. Setelah itu kita mencari tabel pola pertumbuhan total, perhitungan tabel sidik ragam total, lalu ada UJT, dan yang terakhir kita akan menemukan grafik seperti ini. Yang pertama itu kita akan mencari X kuadratnya, itu dari sum data log L
Dari sum data log L, kita akan mencari sigma X-nya. Lalu untuk mencari sigma Y-nya, itu kita lakukan sama sum log weight-nya atau sum bobotnya. Lalu untuk mencari sigma X kuadratnya, kita pakai rumus sama dengan sum SQ. Lalu kita blok log L-nya, lalu enter. Lakukan hal yang sama pada Y kuadrat, hanya saja Y kuadrat menggunakan tabel dari log W yang diblok semua. Lalu untuk mencari sigma XY menggunakan sum produk, lalu buka kurung, lalu drag semuanya, lalu menggunakan tanda titik koma atau sin binary, lalu tutup kurung, lalu enter agar menemukan sigma XY-nya. Kalau untuk X bar ini X rata-rata dan Y bar adalah Y rata-rata. Berarti kita gunakan rumus average, lalu kita blok log L-nya. Lakukan hal sama pada Y bar. Kita blok log P-nya. Lalu N adalah jumlah. Berarti jumlahnya itu kita lakukan hal sama pada tabel pada sheet sebelumnya, yaitu distribusi frekuensi panjang. Kita tentukan dengan jumlahnya menjadi 140. Lalu cara menghitung B-nya itu pertama kita buka kurung sama dengan buka kurung, lalu sigma XY dikurang buka kurung 2 kali 1 per N, lalu dikali dengan sigma X dikali sigma Y tutup kurung 2 kali dibagi dengan sigma X kuadrat dikurang buka kurung 2 kali 1 per N 1 per N tutup kurung dikali sigma X kuadrat tutup kurung 3 kali. Setelah itu enter. Dan akan ditemukan hasil dari B-nya yaitu 2,4246. Lalu untuk mencari A adalah itu B data yang pertama kita cari itu sigma. Maksud saya Y rata-rata dikurang buka kurung B dikali dengan X rata-rata tutup kurung, lalu di enter dan sudah ketemu. Lalu jangan lupa dibulatkan. Lalu jangan lupa di anti-lock. Dengan cara 10 pangkat dari A. Dan akan ditemukan hasil 0,002. Lalu untuk mencari W-nya itu dengan cara 0,0002 dipangkatkan 2,4264 yang menunjukkan interpretasi setiap pertumbuhan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,426. Lalu ada tabel sidik ragam total yang terdiri dari selang kelas, lalu ada dB, JK, KT, frekuensi, dan FTAP. Lalu SK-nya itu ada RST. Lalu di sini T-nya itu total. Lalu di sini dB-nya adalah 1. Di bawahnya itu kita tinggal mencari cara dengan jumlah dikurang 2, T-nya jumlah dikurang 1. Lalu untuk mencari JK-nya itu kita pakai rumus sama dengan B dikali buka kurung 2 kali XY dikurang buka kurung 2 kali N 1 per N tutup kurung dikali sigma X dikali dengan sigma Y tutup kurung 3 kali. Setelah itu di enter, maka kita akan menemukan JK-nya. Lalu kita mencari JKR, ini untuk menemukan JKR-nya, lalu kita mencari JKT-nya. JKT itu ditemukan dari sama dengan Y kuadrat dikurang buka kurung 2 kali 1 per N 1 per 140 tutup kurung dikali sigma Y kuadrat tutup kurung 2 kali. Setelah itu di enter. Jika sudah ketemu semua, maka JKS tinggal
JKT dikurang dengan JKR. Lalu ada KT. KT ini menggunakan rumus DBE dengan menggunakan rumus JKR dibagi DBR. Lalu ada frekuensi. Lalu lakukan hal yang sama pada KTS, yaitu JKS dibagi DBS. Lalu ada frekuensinya dengan cara KTR dibagi dengan KTS. Kalau untuk F-tab sama dengan Fin V dikali, karena kita penentuan menggunakan ketelitian 0,05, lalu dengan ketepatan 0,5, lalu di titik koma DBR di titik koma kembali atau since binary dengan DBS, lalu enter. Lalu di sini terdapat dua hipotesis. Yang pertama itu H0, panjang itu tidak mempengaruhi bobot. H1 itu panjang mempengaruhi bobot. Kesimpulannya itu half height lebih besar dari F-tab, yang berarti panjang mempengaruhi bobot. Uji T-nya itu H0 sama dengan B sama dengan 3, H1 sama dengan B tidak sama dengan 3, dan ada SB kuadrat, SB, T-height, dan T-tab. Kesimpulannya itu T-height lebih besar dari T-tab. Itu berarti pola pertumbuhan ikan adalah allometric negatif atau B lebih kecil dari 3. Lalu untuk mencari sebuah grafiknya yang kita perlu lakukan adalah insert. Lalu kita ke new chart, scatter. Scatter yang saya gunakan ini scatter yang paling umum digunakan, yang awal. Lalu kita menggunakan untuk ini di otak-atik seperti kita pada distribusi frekuensi panjang, diatur-atur sesuai dengan kesepakatan kampus, yaitu no fill no line, dan seperti ini. Jika sudah, kita lakukan hal yang sama kepada hubungan panjang bobot jantan. Hanya saja data yang digunakan data yang jantan. Lalu hubungan panjang bobot betina yang digunakan adalah data betina. Lalu lanjut saja kita mencari ke FK total. FK total atau faktor kondisi total itu rumusnya sama dengan kita mencari rumus selang kelas bawah, selang kelas atas, selang kelas, lalu ada frekuensi total, frekuensi rataan, dan STD. Yang pertama, kita ini memberi warna sesuai dengan selang kelasnya. Kayak 104 sampai 112. Itu selang kelas. Pokoknya seperti itu. Jika sudah, maka kita hitung kembali SKB-nya seperti yang ada pada di awal. SKA-nya juga sama seperti pada yang di awal. Lalu SK-nya sama seperti pada yang di awal. Frekuensi totalnya juga. Yang berbeda hanya pada frekuensi rataan. Frekuensi rataan dicari oleh dari average, lalu buka kurung, lalu string dari bagian atau blok bagian yang nanti akan kalian pelajari. Lalu jangan lupa di enter. FK rataan ini banyak datanya sampai di data 140 dan warnanya memang warna-warni. Lalu kita agar memudahkan kita dalam mencari STDF, itu sebenarnya tinggal ke samping kanan kan tanda plus ini, lalu akan muncul FK rataan yang sama, lalu kita tinggal ubah menjadi rumus STDF buka kurung string E2 dibagi dengan string E8. Lalu kita membuat grafiknya. Membuat grafik dari FK total itu dengan cara menggunakan scatters yang pertama. Lalu jika sudah melakukan scatters yang pertama, kita akan menggunakan dari FK rataan dengan SK-nya. Nih saya beri contoh. Karena tidak
keluar. Jadi seperti ini contoh tabelnya. Lalu yang digunakan adalah ada axis, lalu ada chart title, lalu ada arrow bars. Arrow barsnya ini kita custom atau more option dengan cara directionnya itu bold and style itu cap, lalu kita custom. Specify value-nya itu diambil dari stdf dua-duanya. Lalu jika sudah, kita tinggal hias-hias menurut kesesuaian yang sudah disepakati oleh IPB. Lalu ada untuk mencari FK jantan dan betina seperti pada gambar di atas tadi. Cuma mungkin sudah selesai seperti ini. Nah, cukup sekian video yang bisa saya sampaikan tentang tutorial dari perhitungan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga para penonton bisa mengerti tentang cara menghitung dari distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot ikan, serta faktor kondisi dari ikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye. See you soon.